Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku semua, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Islam kelas 10 dengan materi yaitu Al-Quran Hadis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu Al-Quran adalah wahyu. Sebelum lebih jauh kita mendalami tentang apa itu Al-Quran, terus dikatakan sebagai wahyu Allah, kita kilas balik nama Al-Quran atau kitab Al-Quran itu adalah kitab Allah atau salah satu kitab Allah yang diturunkan atau yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya ada kitab-kitab samawi terdahulu sebelum diturunkannya Al-Quran. Tetapi Al-Quran adalah kitab yang paling akhir atau kitab penyempurna kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil, disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pengertian Al-Quran secara bahasa. Tunggu di slide yang berikutnya. Kita simak sama-sama. Pengertian Al-Quran di sini secara bahasa ada 5 ulama yang mendefinisikan tentang pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang pertama yaitu ada ulama yang bernama Al-Lihyani, kemudian yang kedua Al-Ash'ari, kemudian yang ketiga Al-Farra, kemudian yang keempat Az-Zujad, dan yang terakhir Asy-Syafi'i. Nah, dari kelima ulama ini mendefinisikan tentang pengertian Al-Quran secara bahasa, yaitu yang pertama dari ulama yang bernama Al-Lihyani, wafat tahun 215. Dari ulama Al-Lihyani mendefinisikan tentang pengertian Al-Quran secara bahasa, yaitu bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a atau yang artinya membaca. Jadi Al-Lihyani ini mendefinisikan pengertian Al-Quran secara bahasa yaitu bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Itu dari ulama Al-Lihyani tentang pengertian Al-Quran secara bahasa. Kemudian ulama yang kedua yaitu Al-Ash'ari mendefinisikan pengertian Al-Quran secara bahasa yaitu berasal dari lafadz korona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Mengapa dikatakan korona? Mengapa dikatakan dengan korona oleh Al-Ash'ari ini? Imam Al-Ash'ari mengatakan atau mengemukakan tentang pengertian Al-Quran secara bahasa, yaitu yang berarti menggabungkan, karena Al-Quran itu terdiri dari beberapa surat dan beberapa ayat yang digabungkan menjadi satu hingga tersusunlah mushaf yang utuh yang kita jumpai sekarang ini atau yang kita gunakan sekarang ini. Maka dalam istilah bahasa Al-Ash'ari ini mengartikan yaitu berasal dari kata korona, artinya menggabungkan atau menggabungkan satu ayat satu dengan satu ayat yang lainnya hingga menjadi suatu gabungan atau menjadi suatu mushaf yang utuh. Itu dari Imam Al-Ash'ari tentang pengertian Al-Quran secara bahasa. Nah, sekarang selanjutnya yaitu ulama yang bernama Al-Farra. Al-Farra mendefinisikan pengertian Quran secara bahasa yaitu berasal dari lafadz qoro'in yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinah yang berarti petunjuk atau indikator. Al-Farra mengemukakan seperti ini, mendefinisikan tentang Al-Quran secara bahasa yaitu qoro'in atau yang merupakan bentuk jamak dari qorinah yang artinya petunjuk atau indikator. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber hukum Islam atau sumber yang primer bagi hukum Islam. Sumber yang pertama, kemudian yang kedua disusul hadis atau sebagai petunjuk atau indikator pegangan. Maka dari Al-Farra ini mengemukakan secara bahasa yaitu tentang pengertian Al-Quran yaitu qoro'in atau yang berarti petunjuk atau indikator, bahwasanya
Al-Quran digunakan untuk sebagai petunjuk, atau Al-Quran juga dikatakan sebagai indikator, sumber dari segala sumber hukum Islam. Bahkan semua alam semesta ini bersumber pada Al-Quran. Nah, sekarang ulama selanjutnya yaitu ulama yang keempat, yaitu bernama Az-Zujad, wafat tahun 331 Hijriah. Az-Zujad mendefinisikan tentang pengertian Al-Quran secara bahasa, yaitu berasal dari kata sifat dari Al-Qur'u yang artinya kumpulan. Nah, Az-Zujad ini hampir sama pengertiannya yaitu dengan Al-Asy'ari. Kalau Al-Asy'ari yaitu menggabungkan, kalau Az-Zujad ini adalah mendefinisikan tentang Al-Quran secara bahasa, yaitu berasal dari kata Al-Qur'u yang artinya kumpulan. Karena Al-Quran itu merupakan kumpulan, atau yang mushaf Al-Quran itu kumpulan dari beberapa ayat, kumpulan dari beberapa surat, terhimpun jadi satu mushaf yang menjadi kumpulan yang utuh, maka dikatakan dari pengertian Az-Zujad mendefinisikan tentang Al-Quran secara bahasa oleh Az-Zujad, yaitu kumpulan dari beberapa ayat, kumpulan dari beberapa surat yang menjadi satu mushaf. Kemudian ulama yang terakhir yang mendefinisikan tentang pengertian Al-Quran secara bahasa yaitu Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah, yaitu mendefinisikan tentang Al-Quran secara bahasa yaitu berasal dari kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Nama asli di sini yaitu Al-Quran itu adalah isim alam, nama asli. Asli artinya nama atau lakob, atau ya nama Al-Quran itu asli dari pemberian Allah. Jadi bukan kata bentukan atau kata mustaq yang terdiri dari kata Al-Qur'u atau Qorinah atau yang lainnya. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i ini mendefinisikan tentang pengertian Al-Quran secara bahasa yaitu nama asli. Nama asli yang diberikan oleh Allah kepada Al-Quran itu sendiri, atau dinamakan dengan Al-Quran oleh Allah itu sendiri. Nah, itulah pengertian Al-Quran secara bahasa menurut 5 ulama yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah ini kita akan pengertian Al-Quran secara istilah. Nah, di sini ada 3 ulama yang mendefinisikan pengertian Al-Quran secara istilah, yaitu ada Muhammad Hudhari Baik, kemudian Syekh Subhi Soleh, kemudian Muhammad Abduh. Nah, Syekh Hudhari Baik atau Muhammad Hudhari Baik mendefinisikan tentang pengertian Al-Quran secara istilah, yaitu firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itulah definisi dari Al-Quran secara istilah oleh Syekh Muhammad Hudhari Baik, yaitu Al-Qur'anu huwal lafzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wattadzakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma baina daftaini al-mabdu'i bi suratil Fatihati al-makhtumi bi suratin Nas. Itu secara bahasa Arabnya, yang artinya ditulis di sini firman Allah yang berbahasa Arab seterusnya sampai yang diakhiri dengan surat An-Nas. Itu definisi dari Al-Quran secara istilah menurut Syekh Muhammad Hudhari Baik. Kemudian definisi yang kedua dikemukakan oleh Subhi Soleh. Syekh Subhi Soleh mendefinisikan tentang pengertian Al-Quran, yaitu Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil maswahifi al-manqulu bil bitawatturi al-muta'abbadu bitilawati. Nah, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan dengan cara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Itu definisi dari Syekh Subhi Soleh tentang Al-Quran secara istilah. Nah, sekarang selanjutnya yaitu Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan tentang Al-Quran secara istilah, yaitu Al-Kitabu huwal Qur'anul maktubu fil mashahifi al-mahfudhu fi suduri man uniya bihifdhihi minal muslimin. Syekh Muhammad Hudhari Baik mendefinisikan tentang pengertian Al-Quran secara istilah, yaitu kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam, atau dikatakan orang yang menjaganya di dadanya yaitu orang-orang yang dikatakan sebagai hafid Quran. Itu dari definisi Syekh Muhammad Abduh tentang pengertian Al-Quran secara istilah. Ingat, ada 3 ulama yang mendefinisikan tentang pengertian Al-Quran secara istilah, yaitu Syekh Muhammad Hudhari Baik, kemudian Syekh Subhi Soleh, kemudian yang ketiga yaitu Syekh Muhammad Abduh. Untuk selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur Al-Quran. Unsur-unsur Al-Quran di sini adalah yang pertama, yaitu Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu unsur yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Al-Quran sendiri memang berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa atau yang lain-lainnya. Karena memang Al-Quran diturunkan di tanah Arab yang orangnya berbahasa Arab. Nabi Muhammad SAW juga berbahasa Arab. Maka unsur yang kedua di sini yaitu Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Tidak ada Al-Quran berbahasa Jawa, tidak ada Al-Quran berbahasa Indonesia. Itu kalau ada Indonesianya itu berarti Al-Quran terjemah. Tapi kitab yang asli yaitu Al-Quran itu terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Kemudian unsur yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran jelas diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada nabi yang lain atau nabi-nabi terdahulu. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan nabi yang lain. Unsur selanjutnya yaitu Al-Quran mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kalian juga ingat bahwasanya malaikat Jibril itu adalah malaikat penyampai wahyu. Al-Quran disampaikan atau diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian unsur selanjutnya yaitu Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah berkesinambungan. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, berkesinambungan atau berangsur-angsur. Kemudian unsur selanjutnya yaitu Al-Quran merupakan bacaan yang mulia. Al-Quran merupakan bacaan yang mulia dan membacanya merupakan ibadah. Itu adalah Al-Quran. Beda dengan lagi kitab-kitab yang bukan Al-Quran. Artinya Al-Quran saja membaca, Al-Quran itu membacanya saja merupakan ibadah. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bahwasanya kita tahu Al-Quran itu atau mushaf Al-Quran ditulis atau diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Surat yang pertama di mushaf Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah, kemudian surat yang terakhir yaitu surat An-Nas. Nah, unsur yang terakhir yaitu Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dan dengan menghafal
Al-Quran. Al-Quran akan selalu dijaga, senantiasa terjaga sampai yaumul kiamah nanti kemurniannya. Dengan adanya sebagian orang Islam menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Selain itu, Allah sendiri akan menjaganya tentang kemurnian Al-Quran sampai yaumul kiamah. Di sini kita akan belajar tentang nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran ternyata mempunyai sejumlah nama lain selain kata Al-Quran sendiri, yang juga dianggap masyhur. Dalam kitab Al-Itqan disinggung bahwa Abu Ma'ali As-Saidalah, wafat tahun 494 Hijriah, pengarang Al-Burhan fi Muskilatil Quran, menyebutkan nama-nama Al-Quran sebanyak 55 buah. Bahkan Abu Hasan Al-Haroli, wafat tahun 647 Hijriah, menerangkan tepatnya menyebutkan jumlah nama kitab umat Islam ini lebih dari 90 buah, atau suatu jumlah yang cukup banyak. Atau yang masyhur, yang kita kenal dengan nama-nama Al-Quran yang masyhur, yaitu ada 5, yaitu yang pertama Al-Quran, kemudian Al-Furqan, kemudian At-Tanzil, kemudian Al-Kitab, kemudian Ad-Dzikr. Nah, itu saja untuk materi bahan ajar kali ini, bahan ajar materi Al-Quran Hadis kelas 4 Madrasah Aliyah Al-Islam jurusan, bersama saya Muhammad Samsul Huda. Mudah-mudahan slide yang Ustadz berikan hari ini bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk pembelajaran bagi kalian semuanya. Sekian dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.